Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada hal yang perlu ulun sampaikan dalam rangka untuk meluruskan apa yang ulun sampaikan kemarin. Kemarin kan kita membahas bab tentang sholat duha. Ya. Nah, di dalam pembahasan yang ulun sampaikan kemarin itu, kalau kada salah ulun menyampaikan karena videonya belum dirilis tuh. Ya. Sholat duha itu sunnah muakkad gitu ya. Ya, karena memang ulun terbaca itu di antara 4 mazhab itu yang ada yang menyatakan bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah muakkad. Padahal kalau kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Jaziri, ya, kitabnya ini kitab fikih ala Madzhabul Arba'ah, ya, kitab fikih 4 mazhab, ya. Kitabul Fikhi alal Madzahibil Arba'ah. Jadi kitab fikih 4 mazhab ini. Artinya pembahasan di dalam kitab ini adalah membahas pendapat-pendapat lintas mazhab yang 4. Mazhab yang 4 itu apa? Yang dimaksud di sini mazhab Hanafiyah, ya, mazhab yang paling tua. Pendirinya atau imam besarnya itu adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, ya, mazhab Maliki, ya. Jadi ada ulama besar di Mekah itu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, itu beliau bermazhab Malik, ya, mazhab Maliki. Nah, sebagai pendirinya, ya, boleh dikata begitu. Sebenarnya bukan pendirinya, karena yang menjadikan itu sebagai sebuah mazhab itu yang murid-muridnya. Artinya yang dijadikan rujukan, ya, kodifikasi hukum terhadap satu perkara fikih, yaitu Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, ya. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i itu sendiri. Ya, namanya bukan Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris yang kemudian dikenal dengan Imam Syafi'i. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah murid dari Imam Syafi'i, yakni Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Ya, Imam Hambali. Nah, di dalam keterangan Al-Imam Abdurrahman Al-Jaziri ini dalam kitabnya, ini mengatakan sholat duha itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah di sini maksudnya ya mandub. Itu menurut 3 imam mazhab, yakni yang dimaksud di sini itu selain Imam Malik. Selain Imam Malik, selain mazhab Maliki, berarti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya menghukumi sholat duha itu sebagai kesunnahan atau hukumnya sunnah. Sementara menurut pendapat ulama Malikiyah itu hukumnya adalah mandub muakkad atau sunnah muakkad. Jadi kalau sampaikan kemarin khawatirnya disimpulkan, wah ini ustadznya ini bermadzhab Maliki. Jadi bukan, ulun kebaca itu memang terlintasnya itu pendapatnya Imam Malik memang sunat muakkad. Tapi kalau kita itu mau mengumpati mazhab Syafi'iyah, ya sunnah saja. Artinya tidak muakkad. Bedanya kan kalau muakkad itu kan ditekankan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan jumlah rakaat. Kemarin ulun sampaikan itu boleh lebih dari 8 rakaat. Itu boleh saja gitu.
Nah, ternyata di dalam keterangan ini ya Imam Al-Jaziri mengatakan paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Apabila seseorang ingin menambah lagi dari jumlah tersebut, ya jumlah bilangan tersebut secara sengaja dan mengerti dengan niat sholat duha, maka kelebihan itu dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Tetapi kalau ia lupa atau tidak mengerti, maka menjadi sholat sunnah mutlak. Menurut siapa? Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi menurut ulama dua madhab, ya Syafi'iyah dan Hanabilah, Imam Hambali, itu berarti maksimalnya 8. Ya, maksimalnya 8 rakaat. Kalau setelah 8 rakaat dikerjakan, sementara dia sudah mengerti sebenarnya menurut pendapat Syafi'iyah itu jumlah maksimalnya itu 8, maka itu dianggap tidak sah. Tapi kalau itu lupa, dikatakan di sini dianggap sebagai sholat sunnah mutlak, begitu. Nah, ini batasannya aja yang perlu ulun sampaikan, karena ulun sampaikan kemarin juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pernah suatu ketika melaksanakan sholat sunnah di pagi hari, ternyata jumlahnya itu sampai berapa? Kemarin itu yang ulun sampaikan 12 rakaat, ya kan? Itu ternyata itu adalah qadha, gitu kan. Ya, ada pendapat yang mengatakan 20 rakaat itu ternyata adalah qadha dari sholatul lail, ya, atau qiyamul lail, karena qiyamul lail bagi Rasul itu ya wajib, bagi kita sunnah muakkad aja. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah nggak banyak ini, ya cuma 1 hadis saja, yakni tentang sholat tatawwu. Sholat tatawwu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Babu sholatit tatawwu'i fil baiti. Bab sholat tatawwu atau sholat sunnah Rasulullah SAW di rumah. Hadisnya cuma 1, ya, tapi penjelasannya cukup panjang ini kayaknya. Haddatsana Abbas al-Ambari, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Muawiyah bin Shalihin anil Ala ibni al-Harith an Haram ibni Muawiyah an ammihi Abdullah ibni Sa'din qala, telah menceritakan kepada kami Abbas al-Ambari, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Shalih, dari Al-Ala bin Al-Harith, dari Haram bin Muawiyah, dari ammihi, dari pamannya, yakni Abdullah bin Sa'ad. Ya, Abdullah bin Sa'ad ini adalah Abdullah bin Sa'ad Al-Ansori yang dimaksud, ya. Yang mana beliau mengatakan qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati fi baiti was sholati fil masjidi. Aku, kata Abdullah bin Sa'ad, ya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat di rumah dan sholat di masjid. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad taro ma aqraba baiti minal masjidi, sungguh engkau melihat betapa dekat rumahku dengan masjid. Fala an usolliya fi baiti ahabbu ilayya min an usolliya fil masjid. Ya, sungguh aku lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid.
illa antakuna sholatan maktubatan, kecuali sholat itu adalah sholat maktubah. Sholat maktubah di sini adalah sholat fardu yang dimaksud. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan kabar kepada kita bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kebiasaan ketika beliau sholat sunnah, ya, sholat yang dimaksud di sini ya tatawu itu, ya, sholat selain sholat fardu beliau mengerjakannya di rumah, ya. Dan hal ini sebagaimana juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat maktubah atau sholat wajib. Artinya hadirin sekalian, sholat fardu itu ya dikerjakan Rasulullah di masjid. Sementara kalau sholat sunnah itu beliau lakukan atau beliau kerjakan di rumah, ya. Jadi menurut keterangan ini seperti itu. Nah hadirin sekalian, tatawu itu apa? Tatawu itu adalah satu ketaatan yang tidak terkategori wajib. Jadi para ulama itu mendefinisikan sederhana bahwa yang namanya tatawu itu adalah apa? Menjalani suatu ketaatan yang tidak wajib. Dalam arti apa? Dalam arti ketaatan ini dilakukan sebagai tambahan atau ziyadah, ya, setelah kewajiban itu ditunaikan. Dan tatawu ini sebenarnya ya bukan hanya terkait dengan masalah sholat saja, ya, tetapi umum bagi setiap amalan sunnah, ya, bagi setiap amalan yang terkategori sunnah, tidak wajib. Nah, keterangan seperti ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Nah, sehingga hadirin sekalian, tatawu itu kalau misalnya ini dikaitkan dengan sholat, maka maksudnya adalah sholat sunnah, ya, di mana sholat sunnah ini juga dicontohkan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah mengerjakannya itu tidak di masjid, tetapi di rumah. Sehingga ketika beliau ditanya di dalam hadis ini, jawaban beliau itu, ya, bukankah kalian tahu bahwa rumahku itu dengan masjid itu sangat dekat? Ya, bahkan rumah Rasulullah itu kan berdempetan, ya, berdempetan dengan masjid. Tetapi beliau itu memberikan tanda kalau beliau melaksanakan sholat wajib itu di masjid, ya, tetapi kalau melaksanakan sholat sunnah itu beliau kerjakan di rumah. Ini betapa supaya apa? Supaya rumah itu ada fungsinya. Supaya rumah itu tidak hanya seperti kuburan, ya. Yang mana dalam hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Baijuri di dalam kitabnya ini Al-Mawahib Al-Laduniyah. Ya. Di dalam kitab beliau ini ketika mensyarah tentang bab ini, ya, yang namanya tatawu fil bait itu beliau katakan ai fi'lu mazada ala faraidi, ai fi'lu mazada alal faraidi fayashmulul muakkad wa ghairuh. Yakni, ya, perbuatan yang termasuk zada. Jadi ziyadah tadi, tambahan, ya, atas kefarduan yang mana ini mencakup yang muakkad juga yang lainnya.
yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Berarti hadirin sekalian, Waalaikumsalam. Kalau dikembalikan ya dari definisi yang beliau sampaikan di sini atau penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Baijuri di sini, di antaranya sholat tatawwu itu adalah sholat lail, ya, sholat duha, ya, itu bahkan bisa termasuk di sini itu sholat rawatib. Rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat yang mengiringi, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya. Itu gitu. Jadi memang sholat sunnah itu memang sebaiknya dilaksanakan di rumah, bukan di masjid atau dilanggar. Kalau di masjid bagus ya. Nanti kan di masjid itu kan ada tahiyah masjid, ya, ada sholat sunnah tahiyah masjid. Mungkin datangnya itu sebelum waktu masuk waktu sholat kan, bisa aja melaksanakan sholat. Tetapi sholat tatawwu itu umumnya itu dilaksanakan di rumah. Kalau rumahnya dekat masjid, sebaiknya dilaksanakan di rumah, termasuk yang rawatib tadi. Dan ya sholat sunnah yang lain. Nah, kemudian wa qauluhu fil baiti, ya, dan dikatakan ya di dalam rumah, aila fil masjid, yakni bukan di masjid. Gitu. Li'anna sholata fil baiti ab'adu anir riya'i wa aqrabu ilal ikhlasi. Alasan beliau, karena sesungguhnya sholat yang dilaksanakan di rumah itu ab'adu anir riya'i, itu menjauhkan dari riya. Gitu. Ya wallahu alam gitu kan, sebenarnya soal ini kan soal hati ya. Tapi ya memang orang sholat di rumah itu kan ya nggak kelihatan, orang berangkat dari rumah itu nggak kelihatan apakah dia sudah sholat atau tidak gitu. Sehingga ketika ada sholat sunnah yang dikerjakan di masjid, yang dikerjakan di langgar misalnya, itu kan nampak wah itu loh ahli ibadah gitu kan. Sehingga kalau beliau katakan bahwa sholat di rumah itu adalah ab'adu anir riya, itu menjauhkan dari riya, wa aqrabu ilal ikhlas, dan mendekatkan kepada ikhlas, itu memang ada potensi gitu loh, ada potensi gitu. Jadi kalau betul-betul kita itu ingin dikatakan oleh Allah sebagai orang yang taqarrub ilallah, itu justru amalan-amalan yang sunnah itu banyak disembunyiin, banyak dilaksanakan di rumah, bukan di tempat ibadah, baik itu di masjid maupun di langgar. Jadi di rumah itu karena itu ya ab'adu anir riya wa aqrabu ilal ikhlas. Wa an ibni Umar qala, dan dari Ibnu Umar mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aj'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha kuburon. Ya, Rasulullah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di dalam kitab ini, Rasulullah mengatakan janganlah rumah-rumah kalian itu ya kalian jadikan sebagai jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, ya, wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah jadikan ia sebagai kuburan. Maksudnya apa hadirin sekalian yang dimuliakan Allah? Rumah yang kita punya itu jangan dianggurkan, jangan cuma dijadikan sebagai tempat untuk terminal. Ya, terminal ketemu istri, terminal ketemu anak, ya, dijadikan sebagai warung karena di situ sebagai tempat makan gitu, ya. Tetapi rumah itu hendaklah dihiasi di dalamnya itu dengan sholat. Nah, sholat yang dimaksud ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib, gitu. Artinya apa? Rumah yang tidak dijadikan tempat sholat itu, ya, sholat sunnah maksudnya,
itu anggapan Nabi itu seperti kuburan, gitu. Sebenarnya hadis ini, hadirin sekalian, ada yang mengartikan bahwa ya tidak boleh kita sholat itu di kuburan, gitu. Karena zahir hadis ini kan ya jangan jadikan sebagai kuburan. Artinya rumah itu kalau tidak dipakai untuk sholat itu ya layaknya kuburan. Ya, artinya sholat di kuburan juga nggak boleh, gitu loh. Sholat di kuburan juga nggak boleh gitu. Karena kalau sholat di kuburan itu kan potensi tidak bersih ya, yang dijadikan tempat untuk sholat itu. Ya, walaupun di dalam pembahasan kitab fikih empat madhab ini itu ya beragam. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Nah, hadirin sekalian, ini penting bagi kita karena kita mesti punya memori lah gitu. Jangan sampai rumah itu hanya kita jadikan sebagai tempat bertemu, ya tempat untuk kumpul, tempat untuk makan gitu. Tapi tidak pernah punya pengalaman, tidak pernah punya kenangan untuk dijadikan tempat sholat. Sehingga Rasulullah itu sebenarnya yang mencela, ya janganlah kalian jadikan rumah kalian itu ya sebagai kuburan gitu. Yakni apa? Yakni rumah itu tidak dijadikan tempat sholat. Karena itu hadirin sekalian, kalau misalnya di tempat ibadah itu kok rame, itu juga seneng kita itu. Ya, tapi kalau kemudian nggak rame, ya padahal nggak ramenya itu mereka itu sholat di rumah, artinya pengaruh dari masjid itu juga berefek kepada rumah-rumah, ya nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Cuma masalahnya kan sekarang ini kan langgarnya sepi, masjidnya sepi, ya kan? Rumahnya juga nggak dipakai untuk sholat. Ini masalah ini. Mestinya kalau sholat itu berpengaruh di rumah-rumah kaum muslimin, mestinya masjid itu ramai. Mestinya langgar itu juga ramai, karena mestinya kalau orang itu melaksanakan sholat sunnah, sholat wajibnya sudah tunas gitu. Sholat wajibnya itu sudah ditunaikan gitu. Artinya apa? Efek dari pelaksanaan sholat fardu itu adalah adanya sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Dan itu insya Allah sangat berefek kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu kayaknya nggak perlu Pak, ya nggak perlu Bu untuk itu terlalu ditekan gitu. Ya, ayo sholat ditekan aja, tapi nggak ada contoh gitu. Coba kalau kemudian ya kita kerjakan aja di rumah, itu anak itu kan melihat. Begitu melihat, ketika kita memerintahkan kepada anak ayo sholat itu, insya Allah lebih mudah. Walaupun ya mungkin ada perlawanan juga gitu. Demikian juga kita terhadap pasangan hidup kita. Kita misalnya ya ingin mengajak sholat sunnah ya di rumah, sholat duha misalnya. Ingin kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, kita lakukan dulu. Ya, insya Allah itu nanti iri. Ya, masa itu suamiku sholat kok aku enggak sholat? Masa istriku sholat, aku sebagai kepala rumah tangga kok enggak sholat gitu? Ya, nanti dia masuk surga, saya enggak tertinggal itu. Ya, sehingga sebenarnya di rumah itu ketika dijadikan sebagai tempat sholat itu memberikan semangat juga kepada anggota keluarga yang lain yang mungkin kurang semangat dalam melaksanakan sholat sunnah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ya ada banyak hikmah yang bisa kita petik sebenarnya pada saat disyariatkannya sholat tatawwu ini. Ya, sholat sunnah, ya macam-macam sebutannya itu. Ya, nanti itu ya ada yang menyebut itu, Rasulullah kadang menyebut itu nawafil, sholat nafilah. Ya, ini sebenarnya sama juga. Ya, maksudnya itu ya tatawwu. Ya, baik nawafil maupun tatawwu itu ya sebenarnya ya sama. Nah,
Setidaknya hadirin sekalian itu ada dua hal ya terkait dengan hikmah ya disyariatkannya sholat tatawwu ini. Yang pertama adalah dalam rangka untuk menutupi kekurangan pada ibadah wajib. Ini hikmahnya, ya. Di mana pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya beliau pernah bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada manusia pada hari kiamat nanti adalah sholat. Ya, qala yaqulu rabbuna jalla wa azza limalaikatihi wa huwa a'lamu. Allah azza wa jalla berkata kepada malaikatnya dan dialah yang lebih tahu. Unzuru fi sholati abdi atammaha am naqasoha. Lihatlah pada sholat hambaku, apakah sempurna atau amnakosoha atau ada kurangnya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Maka apabila sholatnya itu sempurna, catatlah pahala sempurna padanya. Wa in kana intaqoso minha syai'an. Namun apabila ada satu kekurangan darinya, qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, maka lihatlah, kata Allah, apakah hambaku memiliki amalan tatawwu atau amalan sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi faridotahu min tatawwu'ihi. Maka apabila hambaku memiliki amalan sunnah, Allah kemudian mengatakan sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan fardu dari amalan sunnahnya. Ya, summa tu'khadul a'malu ala dzakum. Kemudian amalan-amalan lain juga diperlakukan seperti itu juga. Artinya apa? Yang dihisab itu yang wajib dulu. Nah, terkait dengan ini, hadirin sekalian, maka sebenarnya sholat tatawwu, sholat sunnah itu penting. Ya, karena apa? Karena nanti akan menjadi penyempurna. Kita ini kan sholat itu kayaknya nggak sempurna banget itu. Coba di antara nggak sempurna sholat itu kan nggak khusyuk. Ya. Sholat itu sebelum sholat kok hilang kunci, begitu sholat itu ingat kok gitu. Oh ya tadi di sana kuncinya gitu. Makanya gampang Pak, kalau ada barang hilang, caranya, triknya adalah sholat. Nanti dibantu sama iblis. Oh nanti itu digoda itu, ada kuncimu di sana gitu, ketemu. Gitu. Ya. Enggak, ini guyonan aja ya itu. Artinya apa? Potensi ketika kita sholat itu enggak khusyuk itu lebih banyak daripada yang khusyuk itu. Nah, ketika kita sholat itu enggak khusyuk, ya ini termasuk yang enggak sempurna. Termasuk misalnya sholat itu kekurangan rokaatnya, ya kan? Atau kelebihan rokaatnya, ini juga enggak sempurna. Begitu, ya. Dikatakan nggak sempurna itu, sholat itu sudah ditegakkan tapi nggak sempurna gitu loh. Ya, beda dengan yang ditinggalkan. Nanti kalau ditinggalkan ya ada hisabnya sendiri, dosa besar gitu loh. Ya, tapi nggak sempurna. Artinya apa? Artinya ketika sholat fardu sudah kita laksanakan, kita sudah tunai semua, ternyata ada di dalamnya itu nggak sempurna. Maka yang menyempurnakan itu nantinya adalah sholat tatawwu ini. Karena itu hadirin, hikmah berikutnya ya bagi disyariatkannya sholat tatawwu ini adalah bisa menjadi sarana seseorang dicintai oleh Allah. Ya, karena apa? Karena dia telah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini dalam sebuah riwayat ya Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, innallaha qala man adali waliyan
faqad azantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya. Barang siapa yang memerangi waliku. Ini ya. Jadi Allah berfirman, barang siapa man adali waliyan, barang siapa yang memerangi waliku faqad azantuhu bil harbi. Maka sesungguhnya dia itu telah mengumumkan perang denganku. Wah, ini ngeri nih. Jadi jangan coba-coba ini apa namanya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang memerangi waliku. Ya, barang siapa yang memerangi kekasihku, kata Allah, ya, faqad azantuhu bil harbi. Maka sesungguhnya dia telah mengumandangkan perang. Azan itu kan kumandang, mengumandangkan perang denganku. Ada enggak yang bisa berperang dengan Allah yang kemudian menang? Enggak ada ceritanya. Perang kok sama Allah minta menang dari mana? Kemudian di dalam hadis qudsi ini diteruskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi syai'in habba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Hamba-hambaku ya senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan wajib yang kucintai. Wa ma yazalu 'abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadirin sekalian, melalui hadis ini panjang ya, termasuk nanti itu orang yang seperti ini, orang yang ketika diwajibkan kepada dia melaksanakan kefarduan, dia amalkan semuanya. Ketika diperintahkan kepada dia itu perintah-perintah yang sunnah, maka dia juga mau melaksanakannya. Maka orang-orang seperti ini akan dicintai oleh Allah. Sehingga ketika dicintai oleh Allah, ya, dikatakan dalam hadis ini pandangannya itu adalah pandangan Allah. Ya, kemudian pendengarannya ada pendengaran Allah. Apa yang diucapkan itu juga apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang disebut oleh Allah sebagai walinya, sebagai kekasihnya. Artinya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang masuk kategori wali Allah itu adalah orang yang biasa dengan ketaatan. Nggak ada ceritanya wali itu nggak pernah sholat gitu. Kenapa itu kok nggak sholat Jumatan? Wah, itu Jumatannya di Mekah gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal, Pak? Nggak masuk akal kalau orang di sekitar kita ini ketika ditanya kenapa nggak sholat Jumat gitu, santai ketika ada waktu sholat Jumat kok nggak sholat Jumat gitu, dikatakan oleh yang lain, loh itu wali itu karena sholatnya itu di Mekah. Itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena waktu beda antara kita ini dengan Mekah itu 5 jam. Kita lebih cepat. Jadi kalau kita Jumatan sana masih subuh. Atau paling enggak itu sholat duha lah, waktunya sholat duha. Masa kok di sana sholat duha? Ya kan enggak mungkin. Artinya kalau dia mau sholat Jumat di Mekah, dia nunggu 5 jam lagi. Padahal di saat yang sama loh, enggak kelihatan sholat Jumat itu. Kan enggak masuk akal. Gitu. Nah ini enggak wali, ini enggak sholat kok wali. Cirinya orang wali itu adalah dia taat kepada Allah. Dia mau sholat. Sholat wajib ditunaikan, sholat sunnah juga ditunaikan. Begitu. Dan termasuk nggak bisa dikatakan wali orang yang nggak punya akal itu. Ada itu orang diwalikan nggak punya akal, diwalikan itu. Ya, nggak pakai baju, pakai celana pendek, dianggap wali. Masya Allah, ini wali apa ini? Wali itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Dan kita menghukuminya itu adalah berdasarkan yang zahir. Nahnu nahkumu bidzohirihi. Kita itu menghukum yang zahir-zahir saja gitu. Karena kalau nggak seperti itu, kita nggak umat beradab gitu. Kita ini umat yang mulia, umat yang mengedepankan rasionalitas itu. Akal itu menjadi sumber dari agama ini. Kenapa? Karena untuk meyakini adanya Allah itu dengan akal. Termasuk tadi ada syariat yang diperintahkan ketika itu dilaksanakan, ya, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan, itulah orang yang taat.
gitu. Dan tidak mungkin wali itu suka berkata-kata kotor, ya dikit-dikit goblok nih wong gitu. Kemarin itu kan ada, ya goblok, ya ternyata gara-gara kata-kata goblok itu katanya dia dapat rezeki melimpah gitu. Wah itu wali itu. Nggak ada wali, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata-katanya kotor itu, ya. Jadi yang namanya wali itu ya nampak dari ketaatannya, bukan nampak dari kegokilannya, nampak dari kejahiliannya, enggak nampak. Ya, yang nampak itu adalah dari kesolehannya itu. Sehingga orang-orang seperti ini, kalau misalnya dimusuhi, hati-hati. Kata Haji Dhani dalam postingannya itu, ulama itu ingat ya, dagingnya beracun gitu. Ya, ingat. Daging ulama itu beracun. Yakni orang-orang yang mau taat. Ya, setiap diwajibkan dia laksanakan, apapun yang diwajibkan oleh Allah dilaksanakan semua. Dalam masalah ibadah mahdhah dilaksanakan, dalam masalah sistem pergaulan dilaksanakan, dalam masalah sistem ekonomi dilaksanakan, dalam sistem pemerintahan juga mau diamalkan walaupun masih dihalangi oleh orang-orang yang tidak suka dengan sistem Islam. Nah, orang-orang seperti ini hadirin sekalian kalau dimusuhi, sebenarnya bukan musuhi orang itu, tapi musuhnya itu adalah Allah. Allah katakan faqad adzantuhu bil harbi. Maka sesungguhnya orang seperti itu adalah telah mengumandangkan perang dengan Allah. Ya, sehingga hati-hati bagi orang-orang yang suka memusuhi orang-orang yang menginginkan syariah Islam tegak di bumi ini, tegak di Indonesia ini. Gitu. Karena mereka itu kalau dimusuhi, itu kalau mereka yang sakit hati nggak apa-apa, yang sakit hati Allah. Nah itu masalah itu. Jangan buat masalah dengan Allah. Ya. Karena Allah ketika berjanji, ketika Allah mengatakan itu Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau seseorang berani memusuhi wali-wali Allah, yakni orang-orang taat, orang-orang yang mau melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, ya, maka sesungguhnya mereka itulah ya wali-wali Allah. Dan mereka itu ya kalau dimusuhi berarti bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, sudah azan kayaknya ya. Ya, walhasil yang ingin ulun sampaikan bahwa sholat tatawwu itu sebaiknya dilaksanakan di rumah. Sehingga amalan ini ya terkategori sebagai amal sirriyah di mata publik. Sementara ketika kita melaksanakan sholat fardu, hendaknya kita melaksanakannya di masjid, sehingga masjid itu makmur, dan makmurnya masjid itu dengan ditegakkannya sholat berjamaah, sholat fardu. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini ya dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan yang dibebankan oleh Allah kepada kita, baik itu kewajiban maupun kesunahan, termasuk dalam hal sholat fardu tidak ada yang kita tinggalkan, dan kita utamakan bisa sholat berjamaah di masjid atau dilanggar ya, karena pahalanya jelas besar, dan juga kita bisa melaksanakan sholat sunnah tatawwu, dan kita upayakan itu kita kerjakan di rumah-rumah kita, sehingga rumah-rumah kita tidak terkategori sebagai kuburan, ya, yang sunyi, yang sepi, yang didatangi setan. Ya, Allah alam bisawab. Ya, kita akhiri dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari ulun saleh khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.